Alhamdulillah, sejarah baru tercipta di Prancis. Di tengah guyuran hujan maut yang melumpuhkan mental pembalap dunia, sang singa muda, Veda Ega Pratama, justru menggila dan nyaris menggenggam podium di Le Mans. Dari posisi ke-6, Veda menari-nari di atas batas limit, menghancurkan dominasi pembalap Eropa, dan sukses mengunci posisi ke-4 dengan tambahan 13 poin emas. Apa rahasia di balik nyali alien Veda hingga ia bisa secepat itu di aspal yang super licin? Dan kenapa dunia internasional sampai dibuat terperangah melihat aksi nekatnya? Kita bedah tuntas perjuangan dramatis Veda Ega mengharumkan merah putih hanya di Farhan Gaspol. Jangan berkedip, karena ini benar-benar bikin merinding. Drama di bawah langit kelabu Le Mans, neraka yang basah. Sirkuit Bugatti Le Mans Prancis hari ini tidak memberikan keramahan sedikit pun bagi para pembalap kelas dunia. Langit kelabu yang menggantung rendah akhirnya tumpah, mengubah lintasan teknikal ini menjadi sebuah arena hujan maut yang sangat licin dan berbahaya. Di tengah kepungan awan mendung dan aspal yang berubah menjadi cermin air, satu pemuda ajaib dari Gunung Kidul, Veda Ega Pratama, berdiri tegak di posisi start ke-6. Ini bukan sekedar balapan motor biasa, ini adalah pertempuran melawan alam, mesin, dan batas ketakutan manusia. Banyak yang meragukan apakah seorang rookie dari Asia Tenggara bisa bertahan di tengah wet race yang sangat kejam bagi pembalap berpengalaman sekalipun. Namun, Vena justru menunjukkan raut wajah yang sangat tenang di balik visor helmnya. Seolah ia sudah siap menjemput sejarah di tengah badai yang sedang mengintai setiap detiknya. Start sempurna di tengah semprotan air, nyali tanpa batas. Begitu lampu start padam, deru mesin Moto3 langsung memecah kesunyian Le Mans yang sedang mencekam. Veda Ega melakukan peluncuran yang sangat brilian, membelah semprotan air atau water spray dari pembalap di depannya yang menutupi pandangan mata. Bayangkan Kang Bro, dalam kecepatan lebih dari 200 km per jam dengan visibilitas yang hampir nol, Veda tetap berani menarik tuas gasnya sedalam mungkin. Ia merangsek masuk ke tikungan pertama dengan sangat rapi, menjaga keseimbangan motor Hondanya yang terus menari di atas genangan air yang sangat licin. Nyali Veda di putaran-putaran awal ini benar-benar membuat para komentator internasional terperangah. Di saat pembalap lain bermain sangat hati-hati karena takut mencium aspal, Veda justru tampil menyerang seolah aspal Le Mans sedang dalam kondisi kering kerontang. Inilah mentalitas petarung sejati. Menari di atas batas limit. Teknik pengereman maut sang alien. Sepanjang jalannya balapan, teknik pengereman maut atau late braking milik Veda Ega kembali menjadi senjata yang sangat mengerikan bagi para rivalnya. Di lintasan basah Le Mans yang biasanya menjadi momok menakutkan bagi pengereman keras, Veda justru mampu melakukan deselerasi motor dengan sangat stabil dan presisi. Setiap kali motor nomor 9 itu masuk ke tikungan patah Bugatti, ban depannya terlihat mencengkram aspal dengan sangat kuat, meskipun genangan air terus mengancam. Veda seolah memiliki sensor alien di tangan dan kakinya yang bisa merasakan setiap getaran traksi ban di atas permukaan air. Ia menari-nari di atas batas limit antara kecepatan dan kecelakaan, memaksa pembalap-pembalap Eropa yang lebih senior untuk waspada penuh. Teknik pengereman ini adalah bukti nyata bahwa talenta Veda bukan sekadar keberuntungan, melainkan penguasaan teknis yang sangat mendalam. Duel sengit di barisan depan, mengguncang dominasi Eropa. Veda Ega tidak hanya sekadar bertahan, ia aktif terlibat dalam duel sikut-sikutan di rombongan terdepan demi memperebutkan posisi podium yang sangat bergengsi. Ia secara bergantian melakukan overtake yang sangat bersih dan berani terhadap pembalap-pembalap tangguh yang didukung oleh mesin KTM dan gas-gas yang superior. Dominasi pembalap benua biru yang biasanya sangat perkasa di sirkuit basah, hari ini benar-benar diguncang oleh keberadaan singa muda dari Indonesia. Sorak-sorai tim Honda Asia di pinggir lintasan terdengar sangat keras setiap kali Veda berhasil menusuk masuk ke posisi 3 besar. Ketegangan di pedok mencapai puncaknya, karena Veda terus memberikan tekanan tanpa henti kepada pemimpin balapan. Ia menunjukkan bahwa di bawah guyuran hujan, status pembalap rookie atau veteran sudah tidak lagi relevan. Yang ada hanyalah siapa yang paling cerdas mengelola risiko. Ujian fokus di lap-lap akhir, ketika ban mulai kehilangan grip. Memasuki fase akhir balapan, ujian yang sesungguhnya mulai menghantam Veda Ega Pratama dengan sangat keras. Kondisi lintasan yang terus berubah dan keausan ban hujan mulai membuat motor Hondanya seringkali tergelincir atau sliding saat keluar dari tikungan.
Disinilah fokus dan kekuatan fisik Veda diuji habis-habisan oleh kekejaman sirkuit Le Mans yang tidak mengenal ampun. Beberapa kali motor Veda terlihat goyang saat melakukan akselerasi, namun ia dengan sangat sigap melakukan recovery yang sangat luar biasa untuk tetap berada di atas motornya. Setiap tikungan terasa seperti perjudian hidup dan mati, di mana satu kesalahan kecil dalam membuka gas bisa berakibat fatal dan mengakhiri perjuangan hebatnya di dalam tumpukan gravel. Namun, Veda tetap tenang, mengatur napasnya, dan terus memacu motornya dengan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi demi mengamankan poin penting. Takeover dramatis detik-detik akhir, puncak ketegangan Le Mans. Dua putaran terakhir di GP Prancis kali ini benar-benar menyuguhkan drama yang mengaduk-aduk emosi seluruh penonton di sirkuit maupun di depan layar kaca. Veda Ega terlibat dalam aksi takeover yang sangat dramatis melawan dua pembalap kuat di depannya untuk memperebutkan podium terakhir. Aksi saling salib di zona pengereman berat sektor terakhir Bugatti membuat jantung para penggemar balap tanah air nyaris berhenti berdetak. Veda mencoba mencari setiap celah sempit di sisi dalam tikungan, memaksa lawannya untuk bermain defensif habis-habisan agar tidak dilewati oleh sang bayi alien Indonesia. Semprotan air dari ban belakang lawan seolah tidak menjadi penghalang bagi Veda untuk tetap melakukan serangan balik yang beringas. Tensi di dalam sirkuit meledak, di mana semua orang fokus pada motor nomor 9 yang terus mengancam posisi podium dengan keberanian yang sangat luar biasa. Finish posisi keempat yang berharga, hanya selangkah dari podium. Setelah melewati drama panjang selama belasan putaran di bawah guyuran hujan, Veda Ega Pratama akhirnya menyentuh garis finish di posisi keempat yang sangat fenomenal. Meskipun ia nyaris sekali menggapai podium ketiga, hasil ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa bagi seorang pembalap debutan di musim pertamanya. Veda hanya tertinggal selisih waktu yang sangat tipis dari pemenang ketiga, menunjukkan betapa kompetitifnya ia bersaing di barisan elit Moto3 dunia. Posisi keempat di sirkuit sekelas Le Mans dalam kondisi wet race adalah bukti otentik bahwa Veda bukan lagi sekadar pembalap pelengkap grid, melainkan calon penguasa masa depan balap motor internasional. Rasa syukur yang mendalam menyelimuti tim Honda Asia, karena Veda berhasil membawa pulang poin besar dan motor dalam kondisi utuh, meskipun balapan berlangsung sangat brutal dan penuh insiden jatuh. Tambahan 13 poin emas, melesat di papan klasemen dunia. Dengan finish di posisi keempat, Veda Ega Pratama sukses mengantongi tambahan 13 poin emas yang sangat berharga untuk mendongkrak posisinya di papan klasemen sementara Moto3 2026. Raihan poin ini merupakan sebuah lonjakan besar yang sangat signifikan bagi karir balap internasionalnya, memperpendek jarak dengan pembalap-pembalap papan atas dunia. Setiap poin yang diraih di Le Mans adalah hasil dari kerja keras, keringat, dan nyali baja yang sudah ditunjukkan Veda sepanjang akhir pekan yang sangat melelahkan. Konsistensi Veda dalam meraih poin di seri-seri awal musim ini memberikan sinyal kuat kepada dunia bahwa Indonesia kini memiliki talenta yang benar-benar siap bersaing secara konsisten di level tertinggi. 13 poin ini adalah modal yang sangat besar untuk menghadapi seri-seri berikutnya di sirkuit Eropa yang tak kalah menantang dan membutuhkan ketahanan mental yang sangat luar biasa kuat. Reaksi dunia internasional, takjub pada kematangan sang rookie. Pasca balapan berakhir, reaksi dari dunia internasional mulai bermunculan dan semuanya nada pujian bagi penampilan impresif Veda Ega Pratama. Banyak pengamat dan jurnalis balap dari Eropa yang merasa takjub dengan kematangan emosional yang ditunjukkan Veda selama memimpin rombongan depan di kondisi hujan. Mereka tidak menyangka bahwa seorang pemuda berusia 17 tahun dari Indonesia bisa mengelola balapan yang sangat kacau dengan tingkat kedewasaan layaknya seorang pembalap veteran kelas dunia. Nama Veda kini mulai diperbincangkan secara serius di berbagai media otomotif ternama sebagai salah satu talenta paling menjanjikan atau the next big thing di ajang balap motor. Pujian demi pujian terus mengalir, mengakui bahwa teknik dan nyali Veda di sirkuit basah adalah salah satu yang terbaik yang pernah mereka lihat dari seorang pembalap pemula dalam dekade terakhir ini. Kebanggaan merah putih. Alhamdulillah, Veda mengharumkan bangsa. Hasil gemilang di Le Mans ini menjadi kado indah bagi seluruh rakyat Indonesia yang telah setia memberikan dukungan dan doa bagi perjuangan Veda Ega Pratama.
Ucapan syukur alhamdulillah menggema di berbagai media sosial sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras sang pahlawan lokal di panggung Prancis. Veda telah membuktikan bahwa keterbatasan sirkuit di tanah air bukanlah penghalang bagi talenta Indonesia untuk bisa bersinar terang di kancah global. Ia telah mengharumkan nama bangsa, menunjukkan bahwa pembalap merah putih memiliki martabat dan kemampuan yang tidak bisa diremehkan oleh negara manapun di dunia. Perjuangan di Le Mans baru merupakan awal dari sebuah era baru bagi dunia balap tanah air, dan Veda adalah ujung tombaknya. Mari kita terus kawal dan berikan dukungan tanpa henti agar Veda bisa segera mewujudkan mimpi besarnya berdiri di podium tertinggi MotoGP suatu hari nanti. Gimana menurut kalian, bosku? Meskipun nyaris podium, apakah posisi keempat Veda di balapan basah tadi sudah cukup membuktikan kalau dia adalah calon legenda baru MotoGP? Tulis rasa bangga dan dukungan kalian buat Veda di kolom komentar sekarang juga. Dukungan kalian adalah doa yang sangat kuat buat Veda di seri-seri berikutnya. Jangan lupa tekan tombol like, share kebanggaan ini ke seluruh dunia, dan pastikan kalian sudah subscribe channel Farhan Gaspol biar nggak ketinggalan berita balap paling panas dan mendalam. Saya Farhan, tetap jaga semangat, Gaspol tanpa batas. Indonesia bangga, Veda luar biasa.